WGS yang dikerjakan oleh personel di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Hingga saat ini total ada 3 pasien COVID-19 varian Omicron yang dirawat di RSDC Wisma Atlet, yakni Mr. N, seorang office boy di RSDC Wisma Atlet yang terkonfirmasi 15 Desember kemarin. Kemudian inisial I dan M merupakan pelaku perjalanan dari luar negeri, yaitu Inggris dan Amerika, yang terkonfirmasi 17 Desember. Ketiga pasien Omicron kini menjalani perawatan di Tower 4 dan 7 RSDC Wisma Atlet Kemayoran tanpa gejala dan kondisi mulai membaik. Setelah terdeteksinya ketiga orang ini, pemerintah melakukan pelacakan dengan melacak orang yang kontak erat dengan pasien Omicron tersebut. Indonesia menjadi salah satu negara yang melaporkan kasus COVID-19 akibat virus corona Omicron. Pemerintah dan Satgas Penanganan COVID-19 sudah menyiapkan berbagai strategi untuk mencegah penyebaran COVID-19 Omicron meluas. Kementerian Kesehatan telah mendeteksi pasien inisial N konfirmasi COVID-19 akibat virus corona Omicron. Pasien N positif COVID-19 Omicron pada tanggal 15 Desember 2021. Pasien ini terdeteksi COVID-19 Omicron meskipun tidak pernah ke luar negeri. Pasien N yang positif COVID-19 Omicron adalah pekerja pembersih di RSD Wisma Atlet pada 8 Desember 2021. Sampelnya diambil secara rutin oleh dokter Wisma Atlet. Bersamaan dengan pasien N, 2 pekerja terkonfirmasi positif, tapi bukan karena Omicron. Ketiga orang ini tanpa gejala dan tidak ada demam dan batuk-batuk. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghimbau masyarakat tidak usah khawatir dan panik terhadap masuknya COVID-19 Omicron di Indonesia. Untuk mencegah COVID-19 Omicron, masyarakat sebaiknya mengurangi perjalanan ke luar negeri. Pemerintah juga akan memperbanyak tes WGS dan menggencarkan regen PCR SGTF yang bisa memberikan marker atau indikasi dini bahwa jika hasilnya positif, maka kemungkinan besar adalah varian Omicron. Antisipasi yang telah dilakukan Indonesia dengan strategi pencegahan berlapis dengan memberlakukan kebijakan perjalanan internasional. Kebijakan ini dirancang dengan melibatkan berbagai pakar dan kementerian lembaga terkait dan mengutamakan keamanan seluruh masyarakat. Dalam karantina juga diterapkan kebijakan entry dan exit testing, yaitu tes saat kedatangan dan setelah karantina. Rincian kebijakan tersebut diantaranya pembatasan sementara pelaku perjalanan internasional yang berasal dari negara atau wilayah yang sudah memiliki transmisi komunitas kasus Omicron. Pelarangan masuk bagi yang berasal atau memiliki riwayat perjalanan dari negara atau wilayah dengan kasus lokal Omicron. Namun untuk WNI tetap diperbolehkan masuk. Untuk WNI yang memasuki kriteria diperbolehkan masuk dengan syarat wajib melakukan PCR maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan, entry test yaitu tes PCR ulang di hari pertama kedatangan, exit test yaitu tes PCR ulang kedua di hari ke-13 karantina dan menyelesaikan karantina selama 14 hari.
Sementara pelaku perjalanan internasional yang berasal dari negara lainnya wajib menyertakan PCR 3x24 jam sebelum kedatangan, melakukan tes PCR di hari kedatangan, serta karantina selama 10 hari dengan tes PCR pada hari kedua dan ke-9. Kedepannya, untuk daftar negara yang dibatasi, pemerintah akan meninjau secara berkala sesuai dengan dinamika kasus di Indonesia dan di dunia. Kebijakan karantina adalah kunci pencegahan importasi kasus dan harus dipatuhi bersama oleh seluruh lapisan masyarakat dengan penuh kedisiplinan. Sobat, kita tetap waspada dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.